Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang elips. Elips ialah tempat kedudukan titik yang jumlah jaraknya terhadap dua fokus selalu konstan. Bentuk umum persamaan elips yaitu AX kuadrat ditambah BY kuadrat ditambah CX ditambah DY ditambah E sama dengan 0. Ya, dengan syarat A dan B itu setanda tapi nilainya tidak sama besar. Jadi jika A-nya positif, maka B-nya juga positif. Jika A-nya negatif, maka B-nya juga negatif. Akan tetapi tidak sama besar. Berbeda dengan lingkaran tadi. Lingkaran tadi A dan B-nya setanda dan juga sama besarnya gitu ya. Baik. Bentuk baku rumus elips yaitu X kurang I kuadrat per R1 kuadrat ditambah Y kurang J kuadrat per R2 kuadrat sama dengan 1. Nah, jadi kalau kita sudah tahu apakah persamaan kuadrat yang diberikan itu elips, maka kita bisa menyelesaikan persamaan kuadrat tersebut menuju rumus baku elips agar kita mendapatkan jari-jari pusatnya untuk dapat menggambarkan elips tersebut pada bidang kartesius ya. Adapun gambar elips ya bisa kita lihat di samping ini ya. Jadi kita ketahui elips ini adalah lingkaran yang agak gepeng gitu ya. Jadi jari-jarinya itu tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Ada jari-jari yang lebih panjang dan ada jari-jari yang lebih pendek. Ini yang jari-jari yang pendek dan ini jari-jari yang panjang. Makanya pada rumus baku elips ada R1-nya dan ada juga R2-nya. Ya. Baik, kita langsung saja menuju contoh soalnya. Di sini diberikan persamaan kuadrat 9x kuadrat tambah 4y kuadrat dikurang 36 dikurang 24y tambah 36 sama dengan 0. Ya. Nah, cara penyelesaiannya sama saja seperti dengan lingkaran tadi. Ya. Pertama-tama kita himpun dulu yang sejenis. Jadi 9x kuadrat ya dikurang 36x ditambah 4y kuadrat dikurang 24y ya sama dengan ini konstanta yang 36 ini kita keluarkan aja langsung minus 36. Baik. Nah, ini kita sebelum kita mengerjakan ya kita lihat dulu ya. Ini andai kita nggak tahu kalau ini adalah elips gitu. Maka kita lihat dulu A-nya 9, B-nya 4. Berarti dia berbeda ya besarnya. Dan 9 ini positif, 4 juga positif ya. Jadi dia memenuhi syarat bahwa persamaan kuadrat tersebut membentuk kurva elips. Jadi kalau kita sudah tahu ini adalah elips, kita bisa menyelesaikannya dengan menuju kepada rumus baku elips tadi ya, rumus ini ya. Oke. Selanjutnya ini sudah kita himpun yang sejenis. Maka langsung saja kita menggunakan metode menyempurnakan kuadrat sempurna ya. Kalau di sini ini kalau menurut saya agak ribet ya. Pertama difaktorkan dulu habis itu dijabarkan. Maka kita gunakan aja langsung metode menyempurnakan kuadrat ya. Baiklah. Ini karena sudah sejenis bisa kita taruh kurung ya. Biar nggak bercampur-campur jadi nggak bingung gitu. Baik. Jadi 9x kuadrat kurang 36x ya. Yang B-nya yang mana? Ya 36 dong ya. 36. Setengah daripada 36. Setengah daripada 36 adalah setengah dari min 36 ya. Setengah dari min 36 adalah min 18. Kemudian min 18 kita kuadratkan, yaitu hasilnya adalah 324. Nah, ada perbedaan ya. Kalau tadi pada lingkaran di depan
variabel X-nya itu nggak ada apa-apa, tapi kalau di sini itu di depan variabel X-nya yang A ya, ada angka 9 gitu. Maka 324 dibagi 9 si A. Maka hasilnya adalah plus 36. Nah, ingat ya, ini kalau misalnya terdapat terdapat koefisien di depan konstanta terdapat koefisien di depan variabel atau terdapat angka pada si A-nya ya. Jadi dibagikan. Baik, sekali lagi ini dia kita kerjakan bagian yang Y. Nah, 4Y kuadrat kurang 24Y. Nah, setengah dari B berarti setengah dari min 24 ya. Setengah dari min 24 adalah min 12. Kemudian min 12, kemudian min 12 kita kuadratkan ya. Berarti min 12 kali min 12 sama dengan 144. Nah, kita bagikan dengan si A ya. Dibagikan 4, hasilnya ini adalah plus 36. Oke. Maka plus 36-nya kita letakkan di sini. Sama dengan, nah ini ada min 36 ini, min 36, kemudian kita tambahkan dengan 36 yang di sini, dan kita tambahkan juga dengan 36 yang sebelah si gitu ya. Baik, akan Ibu tulis ulang, ini agak penuh ya. Jadi, tidak perlu ditulis ulang ya, bahwa yang sudah kita dapatkan ini itu sama dengan step yang sampai di sini. Nah, jadi tinggal kita teruskan aja. Baiklah. Baik, setelah mendapatkan rumus 9x. Baik, setelah kita mendapatkan rumus 9x kuadrat dikurang, ini salah ya pengetikannya ya. Ini 36 seharusnya. Ini 36 ya. 9x kuadrat kurang 36x tambah 36 ditambah 4y kuadrat kurang 24y tambah 36 sama dengan min 36 tambah 36 tambah 36. Nah, setelah mendapatkan ini ya, ini sebenarnya PowerPoint ini Ibu dapat dari internet ya. Jadi ada sedikit sebenarnya bukan kekeliruan sih, tapi caranya agak sedikit sulit kalau di contoh soal ini. Maka kita selesaikan aja dengan cara kita sendiri, oke? Nah, kita tulis dulu itu 9x kuadrat kurang 36x ditambah 36 ya. Ini kemudian kita tulis dulu 9x kuadrat kurang 36x ya ditambah 36, kemudian ditambah 4y kuadrat kurang 24y tambah 36. Ini langsung aja kita jumlahkan ya. Min 36 ditambah 36 kan 0, tinggal 36. Ya, seperti itu ya. Nah, ketika sudah seperti ini angka 9 ini bisa kita letakkan di luar. 9x kuadrat kurang 4x ditambah 4. Dari mana? 9 dikali x kuadrat 9x kuadrat ya. 9 dikali min 4x min 36x. 9 dikali 4 36 ya, itu dia. Jadi dari situ kita dapatkan 9
kali X kuadrat kurang 4X ditambah 4X. Ya. Kemudian ditambah, begitu juga dengan yang sebelah sini. Angka 4-nya kita keluarkan. Ya, di dalam kita letakkan Y kuadrat. 4 dikali Y kuadrat, 4Y kuadrat. Nih. Kemudian minus 4 dikali berapa? Dapat 24. Ya. 4 dikali 6. 6 kali 4, 24 ya. Berarti 6Y di sini. Sehingga 4 dikali min 6Y sama dengan min 24Y. Ya. Ditambah 4 kali berapa? Dapat 36. 4 kali 9. P sama dengan 36. Nah, setelah kita mendapatkan ini, maka 9 di sini tetap kita tulis seperti ini. X kuadrat kurang 4X tambah 4 itu bisa kita tulis atau kita faktorkan menjadi X kurang 2 kuadrat. Dari mana? Karena min X kali X, X kuadrat, ya. Min 2 dikali min 2, 4. Dan min 2 ditambah min 2. Dan min 2 dikurang min 2 ya. Min 4. Gitu ya. Atau kalian bisa buktikan sendiri dengan rumus A kurang B kuadrat. Silahkan kalian cari sendiri ya untuk pembuktiannya ya. Tadi sudah saya contohkan di kurva yang berbentuk lingkaran. Baik. Selanjutnya kurang, kita beranjak ke yang Y. 4-nya tetap. Nah, Y kuadrat kurang 6Y tambah 9 itu bisa kita faktorkan menjadi Y kurang 3 kuadrat sama dengan 36. Gitu ya. Baik, akan saya tulis ulang karena ini agak berantakan. Nah, kita tadi sudah sampai pada menemukan 9 kali X kurang 2 kuadrat ditambah 4 kali Y kurang 3 kuadrat sama dengan 36. Nah, karena kita mau membuat ke dalam bentuk persamaan umumnya elips ya, sehingga yang di luar sama dengan ini kan harus 1 nih. Si 36 ini harus 1. Maka kalau si 36 ini harus 1, dia harus dibagikan dengan 36 juga biar dia jadi 1 gitu. Sehingga kalau sebelah sini kita bagi 36, maka semua harus kita bagi dengan 36. Maka ini juga kita bagi 36 dan ini juga kita bagi 36. Ya. Sehingga ini dapat kita sederhanakan. 36 bisa dibagi 9 ya. Iya. Jadi kalau di atas dibagi 9, di bawah juga dibagi 9. Hasilnya adalah 1. Karena 9 bagi 9 1 nggak ditulis lagi. Jadi yang tinggal adalah X kurang 2 per 36 bagi 9 4. Ya. 4 kemudian ditambah ini 4 dibagi 4. 36 juga bisa dibagi 4 ya. Berarti 4 bagi 4 1. Nggak ditulis berarti ya. Yang tinggal adalah Y kurang 3 kuadrat. 36 bagi 4 9. Dan 36 bagi 36 adalah 1. Oke. Baik, saya tulis ulang lagi. Nah, tadi kita sudah mendapatkan X kurang 2 kuadrat per 4 ditambah Y kurang 3 kuadrat per 9 sama dengan 1. Nah, kita mau ubah menjadi bentuk seperti ini, bahwa R1-nya itu dalam bentuk pangkat ya, sehingga X kurang 2 kuadrat, 4 ini adalah 2 pangkat 2 gitu, ditambah Y kurang 3 kuadrat, dan 9 ini adalah 3 pangkat 2 sama dengan 1. Jadi dari sini kita dapatkan
I-nya adalah pindahin dulu. I-nya adalah ini dia 2, J-nya adalah 3. Ini J-nya ya, 3 ya. Dan R1 adalah 2 dan R2 adalah 3. Baik. Jadi sebenarnya nggak jauh berbeda ya. Kalau di sini, kalau dari cara yang di contoh soal ini, R1-nya 2 akar 3 gitu. Dan R2-nya 3 akar 2 gitu ya. Tapi kan lebih spesifik lagi kalau yang kita tepungkan tadi bahwa R1-nya adalah 2 dan R2-nya adalah 3. Sekarang kita gambarkan saja elipsnya. Nah, tadi kita sudah dapatkan bahwa I-nya adalah 2 ya. I ini kan sama juga dengan X ya. Jadi ini kita bilang aja lah ini X juga. Kemudian J-nya adalah 3. J ini sama juga dengan Y ya. Dan R1-nya sama dengan 2, juga R2-nya sama dengan 3. Nah, baik, akan coba kita gambarkan pada bidang kartesius apa yang sudah kita dapatkan tadi. Ini dia, kira-kira seperti ini. Ya. Titik pusatnya X, Y artinya 2,3 ya. Yang mana X-nya 2. Ini X, ini Y. X-nya 2, di sini dia. Dan Y-nya 3, tuh 2, 3, 3 ya. Jadi kalau kita ambil garis putus-putusnya, ya di sini dia titik pusatnya. Nah, di sini ada aturan baru, bukan aturan baru sih. Ada suatu aturan di mana kalau R1-nya ya, jika R1-nya lebih kecil daripada R2, maka elips tersebut searah dengan sumbu Y. Ya. Tapi kalau R1 lebih besar daripada R2, maka elips tersebut searah sumbu X, ya. Jadi elipsnya kalau searah sumbu Y itu seperti ini, gitu. Sementara kalau searah sumbu X, elipsnya akan seperti ini. Itu dia tadi ya. Nah, jadi karena yang kita dapatkan adalah R1 lebih kecil daripada R2, maka sudah dipastikan bahwa bangun elipsnya itu akan searah sumbu Y. Ya. Jadi akan seperti ini ya dia jadinya. Gitu ya. Berarti sumbu pendeknya di sebelah sini dong ya, 2. Berarti kalau dari ini titik pusatnya, maka sumbu pendeknya 2 tambah 1, 2. Ini ya. Di sini dia letaknya. 2 ke kiri juga 2 ke kanan dong. Berarti 1, 2. Gini ya, set di sini. Gini. Dan 3 ke atas juga 3 ke bawah. 1, 2, 3. Tuh. Ini dia. Dan juga 3 ke bawah. 1, 2, 3 di sini. Sehingga kalau kita gambarkan elips kita, ya ini dia. Aduh, miring ya. Ya gini ya kira-kira. Ya. Dengan jari-jari pendeknya yaitu 2, di sini juga 2, jari panjangnya 3, di sini juga 3. Kira-kira seperti itu cara menggambar kurva elips pada bidang kartesius. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hiperbola. Hiperbola ialah tempat kedudukan titik-titik yang perbedaan jaraknya terhadap fokus selalu konstan. Bentuk umum hiperbola ya adalah AX kuadrat ditambah BY kuadrat ditambah CX ditambah DY ditambah E sama dengan 0, di mana A itu bukan
bukan berlawanan arah ya, salah ini. Di mana A itu berlawanan tanda ya dengan B. Jadi jika A-nya positif, B-nya negatif. Atau jika A-nya negatif, B-nya positif. Jadi dia berlawanan tanda ya, tidak sama. Kemudian bentuk baku rumus hiperbola adalah X kurang Y kuadrat per M kuadrat dikurang Y kurang J kuadrat per N kuadrat sama dengan 1. Ini jika sumbu lintang sejajar dengan sumbu X, atau Y dikurang J kuadrat per N kuadrat kurang X kurang Y kuadrat per M kuadrat sama dengan 1 jika sumbu lintang sejajar sumbu Y. Baik, berikut ini merupakan gambar dari hiperbola ya. Setiap hiperbola pasti mempunyai sepasang sumbu simetris. Ini dia sumbu simetris yang saling berpotongan. Sumbu simetris ini disebut juga dengan sumbu lintang ya. Pertemuan dari atau titik potong dari sumbu lintang ini itulah yang menjadi pusat dari sebuah hiperbola. Nah, kemudian ada juga sepasang asimptot ya. Asimptot pada hiperbola itu gunanya untuk mengetahui bagaimana kelengkungan dari sebuah hiperbola gitu ya. Nah, pada gambar yang ini itu sumbu lintangnya sejajar dengan sumbu X seperti ini ya. Gini. Sementara pada gambar yang di sebelah kanan, itu sumbu lintangnya sejajar dengan sumbu Y. Sehingga hiperbolanya itu sejajar dengan sumbu Y. Kalau yang sejajar dengan sumbu X seperti ini hiperbolanya ya. Nah, kalau yang sejajar dengan sumbu X itu menggunakan rumus X kurang Y per M sama dengan plus minus Y kurang J per N ya. Sementara yang sumbu lintangnya sejajar dengan sumbu Y itu menggunakan rumus Y kurang J per N sama dengan plus minus X kurang Y per M. Akan lebih gampangnya kita langsung eksekusi ke contoh soal ya. Baik, di sini ada contoh soal yang pertama. 16x kuadrat dikurang 9y kuadrat dikurang 64x ditambah 18y dikurang 89 sama dengan 0 ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya, andai kita nggak tahu bahwa ini adalah hiperbola, maka untuk mengidentifikasinya kita lihat aja nilai A dan nilai B-nya ya, yaitu berlainan tanda. Si A-nya plus 16, sementara si B-nya minus 9. Jadi kita bisa langsung tahu bahwa ini adalah hiperbola. Jadi kita bisa langsung mengerjakan persamaan kuadrat yang telah diberikan dengan mengarahkannya pada si rumus hiperbola tadi. Baik. Nah, pengerjaannya sama saja ya. Seperti kurva-kurva yang lalu, apakah itu lingkaran atau elips, yaitu dengan menggunakan metode melengkapi kuadrat sempurna ya. Jadi yang pertama kita lakukan menghimpun yang sejenis ya. Jadi ini 16x kuadrat dikurang 64x udah sama ya. Kemudian dikurang 9y kuadrat ditambah 18y sama dengan 89 ya. Ini bisa kita letakkan kurung misalnya biar tidak tercampur-campur dan kalian nggak pusing. Gini ya. Oke. Kemudian nah ini 16x kuadrat
dikurang 64Y ya. Dari persamaan yang sebelah X yang menjadi B-nya itu kan, yang menjadi B-nya itu adalah min 64 ya. Setengah dari min 64 adalah minus 32. Nah, minus 32 kita kuadratkan. Hasilnya kita bagi dengan 16. Maka hasilnya adalah plus 64. Ya. Sekali lagi, setengah dari B atau setengah dari minus 64 per 2 itu kan artinya setengah dari 64 ya. Itu sama dengan min 32 ya. Kemudian ini dikuadratkan ya, seperti tadi ya. Dibagikan dengan si A-nya berapa? 16. Hasilnya adalah, kalau kita cari adalah 64. Sama dengan 64. Ya, kamu bisa menggunakan rumus ini. Sama aja hasilnya. Atau bisa dengan cara saya, yaitu setengah daripada B dikuadratkan lalu dibagikan dengan koefisien dari si A. Ya. Itu dia hasilnya. Baik. Lalu selanjutnya kita beralih ke yang Y. Ya. Setengah daripada B-nya berapa? Ini dia ya, 18 ya. 18 setengah dari 18 9 ya. Berarti 9Y kuadrat ditambah 18Y, setengah dari 18 9. Kemudian 9-nya dikuadratkan. 9 kali 9 81. Kemudian 81-nya dibagi dengan 9. Ya, hasilnya adalah ini 9-nya ini minus ya, menurut tanda di depannya ya. Ini. Sehingga hasilnya adalah minus 9. Ini dia. Oke. Nah, jika di sebelah kiri, di sebelah ruas kirinya itu ya. Jika sebelah ruas kirinya itu ditambahkan 64 dan juga ditambahkan minus 9, maka di sebelah kanan juga ditambahkan 64 dan minus 9. Nah, kemudian si 16 ini kita bawa keluar. Ya. Lalu kita buat kurung yang di dalamnya kita letakkan X kuadrat. Jadi 16 dikali X kuadrat, 16X kuadrat ya. Kemudian 16 dikali berapa yang dapat? Minus 64X gitu ya. Atau kalian cari aja min 64X dibagi 16, hasilnya adalah minus 4X. Taruh aja di sini minus 4X. Sehingga minus 4X dikalikan 16 adalah minus 64X. Ya. Kemudian 64 dibagikan 16 hasilnya adalah 4 ya. Jadi 4 dikali 16 maka hasilnya adalah 64 gitu ya, kebalikannya. Baik, dikurang 9 ya. 9 ini kita letakkan di luar, lalu kita taruh kurung. 9 kali Y kuadrat, 9Y kuadrat. 9 dikali min 2Y ya. Hasilnya adalah plus 18Y dan min 9 dikali plus 1 adalah min 9. Itu dia. Kemudian ini kita jumlahkan aja, hasilnya 144. Nah, berikutnya 16 tetap. Nah, X kuadrat dikurang 4X ditambah 4 itu bisa kita faktorkan menjadi X kurang 2 kuadrat. Dari mana? Karena X kurang 2 kuadrat ya. Yang ini kita bikin aja X kurang 2 ya.
X kali X, X kuadrat. Ya. Kemudian min 2 dikurang 2, min 4X. Dan min 2 dikali min 2 plus 4. Sama ya dengan persamaan yang ada di dalam kurung tadi. Gitu. Kemudian kurang 9 sama di bawah sini. Nah, Y kuadrat dikurang 2Y tambah 1 itu bisa kita faktorkan menjadi Y kurang 1 kuadrat. Dari mana? Gitu ya. Y kurang 1 kuadrat. Karena Y kurang 1 dikali Y kurang 1 ya. Y kali Y kuadrat ya. Minus 1 dikurang minus 1 ya. Minus 2Y dan min 1 dikali min 1 adalah plus 1. Sama ya seperti yang ada di dalam kurung ini. Gitu. Ini yang saya yang saya berikan cara cepatnya. Tapi kalau kalian mau dengan menggunakan rumus ya pakai rumus ini, A tambah B kuadrat ya. Yaitu sama dengan A kuadrat ditambah 2AB tambah B kuadrat, atau A kurang B kuadrat ya sama dengan A kuadrat ya kurang 2AB ditambah B kuadrat ya. Kalian bisa juga menggunakan rumus ini untuk menentukan faktorialnya, faktorisasinya. Baik, kita sudah dapatkan bentuk 16 kali X kurang 2 kuadrat dikurang 9Y kurang 1 kuadrat sama dengan 144. Nah, kita kan tadi mau menuju rumus dari hiperbola ya, bahwa yang di belakang sama dengannya itu harus dengan 1 gitu. Jadi kalau harus dengan 1, maka 144 ini kan juga harus dibagi 144 agar menjadi 1. Nah, jika ini 144 ini dibagi 144, maka semua yang ada di sini juga harus dibagi dengan 144 ya. Maka ini kita tulis per 144 juga, dan ini juga per 144 juga ya. Nah, 144 ini dengan 16 ini itu kan sama-sama bisa dibagi 16 ya. Jadi kalau di atas dibagi 16, di bawah juga dibagi 16. Nah, 16 bagi 16 1, tidak ditulis ya di sini. Nah, 144 dibagi 16 adalah 9. Oke. Selanjutnya 144 juga bisa dibagi dengan 9. Ya, sehingga min 9 dibagi 9 min 1 nggak ditulis di sini ya. Sementara 144 dibagi 9 adalah 16. Dan 144 dibagi 144 adalah 1. Lalu, kita kan akan buat seperti ini ya, M kuadrat, N kuadrat. Maka 9 ini merupakan dari 3 kuadrat atau 3 pangkat 2. Ya. Dan 16 adalah 4 pangkat 2. Sama dengan 1. Maka dari sini kita dapati bahwa I-nya adalah ini dia 2, J-nya adalah 1, dan M-nya adalah 3, yang ini ya, dan N-nya adalah 4. Nah, karena rumus ini yang kita bentuk ini sesuai dengan rumus yang X kurang I kuadrat per M kuadrat kurang Y kurang J kuadrat sama dengan per N kuadrat sama dengan 1, maka bisa kita pastikan ini merupakan hiperbola yang sumbu lintangnya sejajar dengan sumbu
X. Gitu. Ya. Nah, karena sumbu lintangnya sejajar dengan sumbu X, maka untuk mencari asimtot-asimtotnya, kita pakai yang sejajar dengan sumbu X. Yaitu rumusnya X kurang I per M sama dengan plus minus Y kurang J per N. Ya, ini dimana ini dia cara pengerjaannya. X kurang I-nya tadi kita ganti ya dengan 2. M-nya kita ganti dengan 3 yang kita dapatkan tadi. Sama dengan plus minus Y kurang J-nya kita ganti dengan 1. Dan per N. N-nya kita ganti dengan 4. Ya, sesuai yang kita dapatkan tadi. Baik. Kemudian, ini dibalik aja ya sebenarnya. Ya. Kalau kita balik, ini Y kurang 1 per 4 ya, sama dengan plus minus X kurang 2 per 3. Bisa juga kita buat seperti ini ya. Kita mau menyisakan Y di sini ya. Y kurang 1 sama dengan, maka si 4 ini kita bawa ke ruas kanan. Di ruas kiri dia sebagai pembagi, maka di ruas kanan dia sebagai pengali. Pengali berarti letaknya di atas. Maka jadinya 4 dikali X kurang 2 ya, per 3. Nih yang mau saya jelaskan ya, mengapa bentuknya jadi seperti ini. Baik, sehingga kita mau menyisakan Y-nya aja, minus 1-nya kita bawa ke ruas kanan. Jika di sini dia negatif, maka saat kita bawa ke ruas kanan, dia menjadi positif. Sehingga rumus asimtot yang kita dapatkan adalah Y sama dengan plus minus 4 per 3 X kurang 2 ditambah 1. Nah, kita sudah mendapatkan rumus asimtotnya, yaitu Y sama dengan plus minus 4 per 3 ya, X kurang 2 ditambah 1 ya. Sekarang kita akan menentukan Y1 dan Y2-nya. Kenapa begitu? Karena di sini ada tanda plus minus ya. Berarti Y1-nya itu adalah plus dan Y2-nya itu adalah minus ya. Baik. Kita cari dulu Y1-nya. Y1 sama dengan plus tadi ya, maka positif tandanya. 4 per 3 dikali X kurang 2 ditambah 1. Nah, jadi ini bisa kita buat 4 per 3 dikali X, 4 per 3 X ya. Kemudian 4 per 3 dikali min 2, artinya min 4 kali 2 8 per 3 ditambah 1. Nah, jadi sama dengan ini 4 per 3 ini nggak bisa dijumlahkan ya dengan yang lainnya karena dia mempunyai variabel X, jadi nggak sejenis. Yang bisa dijumlahkan itu adalah min 8 per 3 ditambah 1, tetapi harus disamakan penyebut dulu ya. Jadi min 8 per 3 jika disamakan penyebut, ini kan 1 ini kan artinya ada 1/1 di bawahnya ya, cuman nggak ditulis aja gitu ya, karena 1 bagi 1 ya tetap 1 gitu. Jadi 1 ini agar sama penyebutnya, yang di bawah juga di bawah dikalikan 3 ya, biar sama dengan penyebut di sebelah. Yang di atas juga dikali 3, jadinya 4 per 3 X dikurang 8 per 3 ditambah 3 per 3. Hasilnya dari minus hasil dari ya, minus 8 per 3 ditambah 3 per 3 adalah min 5 per 3. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah Y1-nya 4 per 3 X dikurang 5 per 3. Itu ya.
Nah, sementara kalau Y2-nya sama dengan min 4/3 X kurang 2 ya, plus 1 gitu. Jadi sama dengan min 4/3 X ya dikali, ini sama aja seperti tadi, cuma berubah tanda aja. Jadi plus 8/3 ditambah, kalau ini kita samakan penyebut sama seperti tadi ya, 3/3 gitu. Sehingga hasilnya min 4/3 sama ya, min 4/3 X, 8 ditambah 3, 11/3. Hasilnya ini dia. Baik. Nah, dari rumus Y1-nya ini ya. Nah, dari rumus Y1-nya ini jika X-nya sama dengan 0, jadi jika X-nya sama dengan 0 ya, berarti X-nya sama dengan 0, 4/3 dikali X dikali 0 ya 0 jadinya ya. Sehingga yang tinggal adalah minus 5/3 ya. Minus 5/3 kalau dibagikan maka akan menjadi pecahan min 1,67 ya. Gitu. Lalu jika Y-nya yang 0 ya, jika Y-nya yang 0 maka X-nya akan 1,25. Ini kalian cari saja sendiri ya. Saya yakin aljabar kalian sudah lancar ya. Jadi jika Y-nya sama dengan 0, X-nya 1,25. Nah, begitu pula dengan Y2, jika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya 3,67, dan jika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya 2,75. Gitu ya. Baik, berdasarkan titik-titik ini, kita akan coba untuk membuat gambarnya. Nah, baik, berdasarkan yang sudah kita dapatkan ini, kita akan coba menggambarkan hiperbolanya seperti apa ya. Nah, tadi kita ketahui bahwa I-nya itu adalah 2 dan J-nya itu adalah 1 ya. I ini sama juga dengan X ya. Dan J ini sama juga dengan Y. Baik, kita akan coba gambarkan. Seperti ini kira-kira. Kalau kalian gambarkan sendiri, kalian gambarkannya dengan menggunakan roll ya. Agar lebih simetris gitu. Jadi titik-titiknya ketemu gitu kalau ukuran antara titik-titiknya itu pas gitu ya. Ini karena saya tidak menggunakan roll jadi mungkin agak kurang-kurang pas. Baik, yang pertama kita lihat adalah titik pusatnya adalah 2,1, di mana X-nya 2, maka di sini ya tuh kita buat dulu gini, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 ya, 1 2 3 4 5 6. Ini saya kira-kira aja ya, 1 2 3 4 gitu ya. Nah, titik pusatnya adalah 2,1, di mana X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah 1. Jadi kalau kita tarik garis putus-putus, tik 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 tik. Nah, yang menjadi pusatnya ini dia. Oke. Alright. Selanjutnya untuk asimtot yang pertama, Y min 1,67. Min 1,67 berarti di sini ya. Minus kan di bawah nih ya, di sini. Ini min 1-nya, min 1,67 berarti kira-kira di sini. Ya. Kemudian X-nya min 1,25. Min 1,25
kok min 1. 1,25. 1,25 X-nya berarti kira-kira di sini. Nah, udah ketemu nih dua titik asimptotnya. Tinggal kita tarik aja garis putus-putus asimptotnya yang melewati titik pusatnya. Ya, ini asimptot yang pertama ya. Nah, kemudian asimptot yang kedua ya. Y sama dengan 3,67. Berarti di atas ya, karena positif 1 2 3. 3,67 kira-kira di sini. Dan X sama dengan 2,75. Berarti di sebelah kanan sini ya. 1 2 2,75 mungkin kira-kira di sini. Nah, ketika kita menarik garis putus-putus asimptot yang kedua, asimptot yang kedua melewati titik pusatnya. Nah, jadi pertemuan antara dua asimptot itu berada pada titik pusatnya. Sehingga karena tadi kita sudah tahu bahwa hiperbolanya sejajar dengan sumbu X, maka sudah bisa dipastikan bentuk hiperbolanya itu seperti ini. Kira-kira seperti inilah gambar hiperbola yang kita temukan berdasarkan titik pusat dan asimptot-asimptot yang telah kita dapatkan tadi. Nah, selanjutnya ini adalah contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua ini sama aja cara pengerjaannya, cuman di sini saya mau menekankan perbedaannya dengan yang tadi. Dari persamaannya kita sudah bisa lihat ya. Yang duluan ditulis adalah 9y kuadrat kurang 4y kuadrat ya. Kurang 18y tambah 24y kurang 63 sama dengan 0 ya. Ini masih elips. Ini masih hiperbola ya, karena A dan B-nya itu berlainan tanda. Cuma di sini yang duluan adalah Y. Kalau yang tadi biasanya yang duluan adalah X yang ditulis, di sini yang duluan ditulis adalah Y. Sehingga ketika kita mengerjakannya ya, maka sudah pasti Y yang di depan. Sehingga memenuhi persamaan hiperbola Y kurang J per N kuadrat ya, kurang X kurang Y kuadrat kurang per M kuadrat sama dengan 1, yaitu dimana kalau Y-nya di depan berarti sumbu lintang sejajar dengan sumbu Y. Sehingga nanti kalau kalian membuat gambarnya ya, ini kan sumbu Y ya, sumbu X, maka hiperbolanya itu akan seperti ini. Ini misalnya garis putus-putus asimptot ya. Maka hiperbolanya itu akan seperti ini, sejajar dengan sumbu Y. Nah, jadi di situ aja letak perbedaannya. Kalau kalian ingin menyelesaikannya, coba-coba untuk menyelesaikannya sehingga mendapatkan nilai I dan nilai asimptotnya dipersilahkan ya. Cuma di sini saya mau menekankan jika di awalnya itu adalah Y, maka sudah bisa dipastikan hiperbola tersebut sejajar dengan sumbu Y. Itu aja. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke parabola. Parabola ialah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik fokus dan sebuah garis lurus yang disebut direktris ya. Jadi ini kalau untuk yang penjelasan yang ini ya, ini enggak dibutuhkan kali ini ya di materi kita ya. Cuman karena ibu ngambil PPT yang ada di internet, jadi ini kita abaikan saja. Yang penting di sini adalah unsur yang paling penting kita ketahui untuk menggambar parabola, yaitu titik ekstrim ya. Titik ekstrim ini adalah titik yang puncak ini ya, titik puncak dari suatu parabola di sini
Atau kalau gini ini dia titik ekstrim ya, yang puncak itu. Ya. Jadi rumus dari titik ekstrim pada parabola yaitu min B per 2A, B kuadrat kurang 4AC per min 4A. Ya, itu aja yang mesti kalian lihat ya. Kemudian satu lagi yang mesti kalian perhatikan bahwa jika nilai A pada suatu persamaan, misalnya gini nih, ada dikasih nanti persamaan kuadratnya X kuadrat ditambah 2y kuadrat kurang 6x misalnya bla 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 sama dengan 0 gitu. Nah, kalian lihat nilai A-nya. Ya, nilai koefisien daripada A-nya. Ini kan 1 ya. Nah, jika koefisiennya atau nilai A-nya lebih besar daripada 0, ya, maka parabolanya itu akan terbuka ke atas. Seperti ini. Tapi jika A-nya kecil dari 0, misalnya min X kuadrat misalnya ya, atau min 2X kuadrat, ini kan lebih kecil daripada 0 ya, maka parabolanya bisa dipastikan itu terbuka ke bawah seperti ini. Nah, itu aja yang mesti kalian ingat untuk membuat kurva dari parabola. Tentukan titik ekstrim parabola Y sama dengan 2X kuadrat kurang 8X ditambah 5. Dan perpotongannya dengan sumbu-sumbu koordinat serta gambarkan identifikasi dari persamaan. Nah, yang pertama kita ketahui di sini adalah parabolanya ini itu pasti terbuka ke atas. Karena kenapa? Karena si A-nya ya, A-nya adalah 2 dan 2 ini lebih besar daripada 0. Sehingga nanti pasti parabolanya terbuka ke atas seperti ini kira-kira. Ya. Nah, kita sudah mengetahui rumus titik ekstrim ya. Maka langsung saja kita eksekusi ya. Rumus titik ekstrim adalah ini dia, min B per 2A ya, B2 bukan B2, B kuadrat itu ya, B kuadrat dikurang 4AC per min 4A. Baik, kita substitusikan aja nilainya. Baik, langsung kita substitusikan saja. Min B berarti min B-nya tadi berapa? Min 8 ya. Yang ini. Artinya 8. Ya, ini dia. Kemudian 2 dikali A. Berarti 2 dikali A-nya berapa? 2. 2 kali 2 4. Hasilnya 8 per 4. 8 bagi 4 adalah 2. Baik. Selanjutnya B kuadrat. B kuadrat berarti ini ya. Min 8. Berarti min 8 kuadrat sama dengan 64. Ya, ini dia 64. Kemudian dikurang 4AC. Dikurang 4AC. 4 dikali A. 4 dikali 2 berarti ya. 4 kali 2 8. C-nya berapa? C-nya adalah 5. 8 dikali 5 40. Ya. Berarti 64 kurang 40. Ini dia. Per min 4A. Min 4 dikali A. A-nya adalah 2. Berarti min 4 dikali 2. Min 8 ya. Min 8. 64 dikurang 40 per minnya kok bisa hilang ya. Nah, untuk selanjutnya untuk perpotongan terhadap sumbu X ya, maka kita misalkan
Y-nya sama dengan 0 gitu. Ya. Y-nya sama dengan 0, sehingga jika kita substitusikan Y-nya sama dengan 0, sehingga jika kita substitusikan Y-nya sama dengan 0 ke dalam persamaan ini, maka hasilnya adalah 2x kuadrat kurang 8x tambah 5 sama dengan 0, karena Y-nya sama dengan 0. Ya, yang ini ya. Baik. Jadi, ini persamaan 2x kuadrat kurang 8x tambah 5 sama dengan 0. Ini tidak bisa kita sederhanakan, ya. Karena kenapa? Kalau kita sederhanakan, kita bagikan 2 misalnya. 2 bagi 2 bisa, 8 bagi 2 bisa, kan 5 nggak bisa tapi ya dibagi 2 gitu ya. Sehingga tidak bisa kita sederhanakan dan tidak bisa kita faktorialkan. Kalau kita bisa faktorialkan, kita bisa tahu ya nilai x1 dan x2-nya berapa gitu. Maka dengan sangat terpaksa kita harus menggunakan rumus ABC untuk mengetahui nilai x1 dan x2-nya. Masih ingat dong rumus ABC di SMA, yaitu x1 dan x2 ya sama dengan min B yaitu x1 dan x2 ya sama dengan min B plus minus ya. Artinya x1-nya nanti pakai yang plus, x2 pakai yang minus gitu ya. Akar B kuadrat, kurang kelihatan. Baik, rumus ABC-nya adalah x1 dan 2 ya sama dengan min B ya plus minus, artinya x1-nya nanti pakai plus dan x2-nya berubah tanda menjadi minus gitu ya. Akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Ya. Jadi kita cari di sini x1-nya dulu sama dengan min B. Min B, B-nya tadi adalah min 8. Berarti min B kali min 8 berarti 8 aja ya. Tinggal ditambah akar B kuadrat kurang 4AC. Ini sama ya dengan yang ini. Maka kita sudah dapatkan tadi berapa? 23 ya. 23 berarti. Kok 23? 24 ya per 2A, berarti 2 dikali A-nya 2, berarti 2 kali 2 4, sehingga 8 ditambah akar 24 per 4 sama dengan, itu kalau kalian cari dengan kalkulator hasilnya adalah 3,225 ya. Ini dia 3x1-nya 3,225. Sementara kalau untuk mencari x2-nya ya, x2-nya tetap menggunakan rumus ABC, hanya saja dia berubah tanda. Min B, kalau tadi di x1-nya bertanda positif, maka di x2-nya bertanda negatif ya. Akar B kuadrat kurang 4AC, yang lain sama aja 2A ya. Itu sama aja seperti tadi, 8 berarti kurang akar 24 ya per 4. Jika kalian menggunakan kalkulator, kalian akan mendapatkan nilainya yaitu 0,775 ya. Jadi sekali lagi, mencari x1 dan x2 dari persamaan yang tidak bisa difaktorkan ya, itu adalah dengan menggunakan rumus ABC, yaitu x1 x2 yaitu min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Baik, titik ekstrim kita sudah dapat.
Kemudian perpotongan terhadap sumbu Y dan sumbu X-nya juga kita sudah dapatkan. Sekarang tinggal kita gambarkan saja. Ya. Saya gambarkan langsung di atas ini ya. Baik, ini mereng lagi. Ini ya. Ini titik ekstrimnya tadi berapa? Ini ya. 2, itu min 3 ya. 2, min 3 berarti. 2-nya X, yang ini X dan yang ini adalah Y ya. 2-nya X, berarti sebelah sini 1, 2. Ini 2. Dan Y-nya adalah min 3. 1, 2, 3 di bawah sini berarti ya min 3. Ya, tik 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 tik. Ya. Maka pertemuannya itu merupakan titik puncak daripada parabola. Nah, kemudian selanjutnya memotong sumbu Y di 5. Ini dia ya, yang ini ya. Memotong sumbu Y di 5. Berarti 1 di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira di sini. Ini 5. Dan sumbu X, X1 dan X2 tadi 3,225. Berarti di sini ya. 1, 2, 3, 4. Berarti kira-kira di sini 3,225 dan di 0,775 berarti kalau di sini 0,775 kira-kira di sini. Nah, sehingga jika kita tarik garis dari dari titik puncak ke titik puncak ya. Sehingga bila kita tarik dari titik ekstrimnya, ini dari titik ekstrimnya ya, terhadap perpotongannya ke sumbu X-nya dan sumbu Y-nya yang ini. Ya, kira-kira gambarnya seperti ini. Wah, agak jelek ya. Nanti kalian bisa buat serapi mungkin ya. Gini ya. Gini mengenai titik perpotongannya. Nah, parabolanya jangan lupa terbukanya ke atas ya, sebab A-nya lebih besar daripada 0. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Baik, dengan demikian berakhirlah pembahasan kita terhadap materi hubungan nonlinier. Ibu minta maaf atas segala kekurangan saat mengajar. Seharusnya ini lebih baik lagi ya, dengan cara pembelajaran langsung ya. Namun karena media yang terbatas dan juga kondisi yang tidak memungkinkan, Ibu harap kalian dapat mengerti. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan di WA saja ya. Dan Ibu harap kalian bisa menggambarnya dengan lebih simetris, menggunakan roll dan juga jangka ya kalau ada ya untuk lingkaran tadi. Baik, sampai di sini dulu. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.